Dikalah agama membawa syariat, supaya dengan syariat tersebut dinyatakan ada dua barang yang mendapat keuntungan. Keuntungan yang dirasai oleh manusia itu ada dua, bagaikan adalah kesakitan, kemudaratan. Demikian pula kira-kira kesempitan yang dirasai oleh manusia juga dua. Yang pertama, dia akan merasai keuntungan yang sifatnya hissi, dan yang kedua adalah keuntungan yang sifatnya maknawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah yang terhormat, manusia diberatkan hukum satu daripada dua. Yang pun memperberat hukum kerja bak sifatnya amar talab, dan yang kedua diberatkan hukum untuk adalah meninggalkan bak amar adalah yang menyangkut dengan talab tarak. Artinya manusia dituntut dengan dua hal. Hal yang pertama, melakukan pekerjaan yang sifatnya kerja, dan yang kedua tuntut juga kerja. Pekerjaan pun yang tuntut yang kedua, iaitu pekerjaan sifatnya adalah tinggal. Sehingga dalam posisi amar dalam hukum dibagi dua. Yang pertama na amar talab, perintah kerja, dan yang kedua na amar tarak, perintah tinggal. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kemudian setiap insan dia memenuhi pekerjaan yang ditaklif. Adakala memenuhi pekerjaan yang ditaklif untuk kerja, adakala memenuhi pekerjaan yang ditaklif untuk tinggal. Setiap insan asal ia nama manusia, dia tidak akan terlepas melihat keuntungan. Kalau manusia itu dapat memandang keuntungan, maka pekerjaannya agak ringan. Kalau hanya lemah keuntungan, maka pekerjaannya agak berat. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, persoalan adalah dua. Yang pertama, pekerjaan yang dituntut adalah kerja. Apakah mereka itu tahu yang bawa keuntungan atau memang nampak ada keuntungan? Yang kedua, meninggalkan. Apakah dah depu bak tinggalnya keuntungan atau memang bak tinggalnya di keuntungan? Manusia bagi dua. Manusia yang posisi tinggi tingkat akal, dia tidak terikat dengan apa yang nampak. Tetapi manusia itu terikat dengan apa yang ada. Sedangkan manusia yang di bawah daripada akal sempurna, keterikatannya dengan apa yang nampak. Kalaupun barang tersebut itu ada, kalau hana nampak, maka hana perina keterikatan. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, maka dengan karenanya demikian, kenapa manusia lebih mudah mengerjakan barang larangan, dan kenapa pula manusia lebih payah meninggalkan barang perintah? Lebih puh tak kerja barang yang niu, lebih mudah tak kerja barang yang hitam. Kemudahan tersebut adalah keterkaitan dengan nafsu. Karena manusia merupakan makhluk yang diikat dan disampaikan oleh Allah Ta'ala nekebah dengan nafsu, maka dengan karenanya pakan maksiat agak sedikit hanagahan kerja. Dan kenapa pada taat agak sedikit berat untuk masuk dalam kerja? Maka bertemulah dalam tulisan, nafsu itu dia mencari dan menuntut keuntungan dan kebahagiaan. Puatra bahagian dirinya merempak. Sehingga adalah keuntungan yang merempak oleh nafsu itu dua. Yang pertama, keuntungan yang nampak dia dih, dan yang kedua, keuntungan yang nampak dia itu tersembunyi. Sehingga dalam bahasa kita tulis, haddun nafsi fil maksiati zahirun jaliyun. Haddun nafsi fil maksiati zahirun jaliyun. Keuntungan yang sesuai dengan nafsu bak terkerja barang yang salah. Umpama dalam puasa niat tinggal di Tuhan baik hana puasa.
niu oleh Allah Ta'ala itu kerjakan puasa. Umpama contoh yang paling mudah dipahami dengan akal. Lalu anda mengerjakan puasa, keuntungannya itu adalah khafi. Jika orang lakukan puasa, patah keuntungan, hana lemah. Hana jasai keuntungan le orang kerja, ba wate kerja. Sedangkan manusia tidak puasa, jirasa keuntungan le orang hana kerja, ba wate hana kerja. Begitu dia dalam puasa, hana ada puasa terasa keuntungan, hana dia. Begitu dalam puasa, hana ada puasa saja ia terasa, hana gerah. Kalau kemudian keuntungan meninggalkan puasa itu adalah yang sifatnya jaliyun zahirun, nampak, mudah dalam demo. Demikian pula mengerjakan maksiatnya lain. Sira orang melakukan kira-kira pekerjaan yang terlarang, cak adragap, pengegap, lalu mencuri harta orang, jinau atau mencuri, jinau bertemu meri mentamah sandasyut. Orangnya atau pengegap, orangnya bercut meri rezeki keuntungan je. Sama dengan itu keuntungan jaliyun. Berhubung karena demikian, manusia tidak merasa kira-kira je berbuat maksiat secara nafsu, hanya daging pribadi orang. Tetapi nafsu atau nama nafsu lebih mendorong pada kerja maksiat dikarenakan karena keuntungan kerja itu jaliyun dahirun, nampak dan cepat. Para hadirin sekalian jamaah yang terhormat, sedangkan adalah haddun nafsi, bahagiannya ilakai nafsu pada barang adalah taatin, pada taat pada barang yang god, itu boleh khafiyun batinan, dia tersembunyi dan tidak akan nampak. Allah perintahkan melakukan salat, keuntungan fala salat pasti ada, tapi hana lemah. Hana lemah fala bawa dia tinggal bawa kerja sembahyang. Hana lemah fala bawa dia kerja puasa. Hana lemah fala bawa dia kerja musabaqah. Hana lemah fala bawa dia sedekah kepada masjid. Hana di fala. Mengingat keuntungan tidak nampak, maka rasa berat. Kenapa demikian? Kembali kepada dua. Kalau demikian, nafsu itu ada dua. Kalau nafsu manusia sudah meningkat kepada nafsu mutmainnah, sebelum manusia madang dalam posisi adalah nafsu yang lawamah, atau madang dalam posisi nafsu amarah, maka bahwasanya nafsu yang dalam normal bagi sirau manusia, dia itu adalah yang lemah, yang dih. Sedangkan sirau nafsu yang kedua bandingkan nafsu mutmainnah yang teryakin dengan yang na. Ini posisi manusia mukmin. Manusia mukmin posisi dua. Sama macam kepercayaan dengan karena ada, sama macam kepercayaan karena nampak. Maka kenanya yang miman ada pada dalam kokoh keimanan, menyohana dih sama dengan hana hati. Tapi manusia yang kokoh keimanan tidak berlidih yang penting na. Para hadirin sekalian jamaah yang terhormat, contoh yang paling mudah dia pahami. Manusia yang non-Muslim, orang yang dalam percaya iman oleh Allah Ta'ala, han percaya kepada Allah karena enggak pernah nampak seumur hidup. Seumur dunia dalam dih tiga Tuhan. Dan mereka itu tidak terhindar dengan pekerjaan maksiat karena seumur dunia dalam pernah yang bawa ubina desa yang kamu tumpuk, tidak ada. Demikian pula hana yakin kepada fala karena seumur kerja dalam pernah nampak menghasilkan keuntungan fala, lagi menghasilkan keuntungan kerja bawa ujung menumpuk peng. Tetapi yakinilah yang bawa mukmin dan iman itu adalah yang dikatakan salah satu daripada ciri khas mukmin, yu'minuna bil ghaibi. Dalam ayat dan dalam surat pertama iaitu ciri-ciri mukmin termasuk alladzina yu'minuna bil ghaib. Manusia ciri khas mukmin itu percaya dengan yang tidak nampak, yang penting ada. Apabila kepercayaan dia yakini apakah ada itu balasan akhirat, ada, enggak perlu nampak. Apakah ada memang bantuan Allah, ada, enggak perlu nampak. Maka karenanya nafsu yang mutmainnah ingin adalah mengikatnya dengan apa yang ada, namun enggak nampak. Sedangkan dalam posisi nafsu lawamah atau nafsu amarah, dia tidak terikat dengan apa yang nampak. Dia terikat dengan apa yang ada, tetapi terikat dengan apa yang nampak. Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, berhubung karena demikian, dikalah agama membawa syariat, supaya dengan syariat tersebut dinyatakan ada dua barang yang mendapat keuntungan. Keuntungan yang dirasai oleh manusia itu ada dua, bagaikan adalah kesakitan, kemudaratan, demikian pula kira-kira kesempitan
yang dirasa oleh manusia juga dua. Yang pertama, dia akan merasai keuntungan yang sifatnya hissi. Dan yang kedua adalah keuntungan yang sifatnya maknawi. Keuntungan yang sifat hissi, iaitu keuntungan merempak sen na lang kantong. Merempak raya dipanggil leuriang. Merempak harta na barang yang enggak terjanta. Sama dengan itu mendapat keuntungan hissiyah. Apabila mendapat keuntungan hissiyah, maka dengan sendirinya adalah mereka itu yang giat kesenang sudah pasti itu hissi. Peng yang kana yang sudah pasti senang tubuh. Demikian pula kedudukan yang kana yang pasti senang adalah tubuh. Demikian pula sehat yang kana yang sudah pasti adalah senang sehat itu jasmani. Kenapa demikian? Karena jasmani itu adalah ditarkib, dipegat oleh Allah Ta'ala daripada benda hissi. Dipegat tubuh manusia itu daripada tanah oleh Allah. Karena benda tanah itu benda yang nampak. Maka dengan tubuh itu benda hissi, jasmani kan, maka jasmani itu puas ya dengan apa yang nampak. Han gat tubuh manusia menyongan subhanallah hana tu wajen ko. Hantari sira manusia dengan alhamdulillah menyongan kira-kira manusianya hana itu leueun ko. Berhubung karena jasmani tidak akan normal dan tidak akan sempurna sehat dengan tidak ada menggunakan alat yang memang nampak, fakadzalika demikian pula akan benda yang kedua yaitu rohani. Karena Allah adalah nikat landuh manusia itu dua. Yang pertama adalah jasmani, yang kedua adalah jisim adapun tubuh manusia biasa, dan yang kedua juga rohani yang diberi nama dengan jismul latif. Yaitu juga dia jisim tetapi dia itu min latifin. Dijihna tapi benda hanadik. Bagaimana memang tubuh dengan jawang? Bagaimana tubuh dengan roh? Bagaikan lampu dengan sinar lampu. Lampu yang nampak dan nyawa ini hissi, tetapi sinar itulah manawi. Kalau memang lampu masing-masing faedah lampu sama macam supaya nyakna kehiasan, sedangkan faedah sinar itu sama macam yang merupakan adalah keterang. Kalau demikian tak tarik lampu sama rumah, hiaslah rumah. Kalau demikian tidak sabah pi, maka gelaplah rumah. Begitu pula lah kira-kira keuntungan yang dirasai oleh manusia. Untuk menerangi dua macam tersebut, datanglah agama. Agama dikirim oleh Allah Ta'ala, dia itu keuntungan maknawi. Tetapi harta dikirim oleh Allah Ta'ala, itu keuntungan hissi. Apabila seseorang manusia memiliki satu daripada dua, pasti manusia itu akan indah. Kalau yang sifatnya tak memiliki benda yang hissi, maka pasti dalam dunia dia akan nilai dan akan tinggi. Tetapi manusia yang memiliki adalah benda yang maknawi, pasti juga dalam kedua dia pasti akan nikmat dari karaya. Karenanya, mapa dua puah, menyoh kemenangan di satu dunia hana akhirat, atau kemenangan di akhirat hana dunia, itu pilih mana? Itu tergantung manusia. Supaya nyana jalan tak pilih yang dah saja senang sinau pun senang hidup pilih. Kembali kepada mengingat adalah nikmat yang kana. Senang yang na dihinau terbatas. Sedangkan senang yang na urang yang kedua hana batas. Kalau ingin nikmat tersebut supaya kita gunakan nikmat yang tidak batas, maka siapkanlah juga alat yang menjadi nikmat dengan tidak batas. Kalau ingin kenikmatan supaya terbatas, maka siapkan pula dengan alam dengan nikmat yang terbatas. Oleh kerana demikian, pilihan manusia yang normal, ilun biar susah panjang asai penting yuai senang. Biar susah ante tuha, biar yu putih lebih senang. Ini adalah pemikiran yang sangat singkat. Tetapi sebaliknya, biar susah sementara, tapi pada penghabisan dia akan senang. Maka karenanya layaklah penderitaan manusia yang mukmin dalam dunia akhirat ketimbang dengan senang urungkan mukmin. Maka senang urungkan mukmin itu hanya sejenak, dina sejenak en udaib tengku. Dina sejenak en umurnya. Sedangkan alihnya adalah mereka itu memasuki alam yang kedua. Demikian pula senang manusia yang mengerjakan maksiat. Ubena maksiat bajarannya hana kurang. Dina senang en gelam pati. Dina senang punya maksiat karena ngan tiga ubena tiganya maksiat gelam lepek. Dina maksiat punya maksiatnya dapat buat dengan karena adanya urang raya selama mendang raya. Abeh raya hana lit naga untuk berbuat maksiat. Habis juga hanalit naga untuk berbuat maksiat. Maka kerana demikian, gunakanlah benda yang sementara, yaitu dengan kesihatan jasmani, dengan memang kesempurnaan jasmani, supaya dua-dua pilih untuk kepentingan sejenak, sekedar dengan dia sejenak. Artinya nikmat yang menyangkut dengan barang yang hissi dia
dia terbatas, maka gunakanlah hotel dia untuk terbatas. Sedangkan benda yang sifatnya dengan maknawi tidak batas. Selain daripada menggunakan hotel terbatas, simpan itu pada tempat yang tidak batas. Sebagai contoh yang paling mudah, harta yang dijuk oleh Tuhan itu adalah benda yang sifatnya terbatas. Lalu kemudian apakah cukup dengan harta? Maka supaya manusia yang punya normal akal yang pikiran yang sempurna, gunakanlah barang tersebut sejenak di alam yang fana, tetapi jangan lupa yang bawah, simpan dia di alam yang fana. Sehingga harta yang dia akan berakhir, tetapi mengeluarkan zakat dia tidak akan berakhir. Harta yang dia akan berakhir, tetapi sedekah itu tidak akan berakhir. Maka karenanya supayanya lebih sempurna, nikmatilah barang yang 3 set, yang barang yang lebih good adalah pakai gerau, sedangkan barang yang kurang good mungkin je coy gop. Tetapi dalam kenyataan sebalik niko, yang good dalam pandangan takhnnya lengkubah gerau tu, yang hana good dalam pandangan itu takhnnya cok ke lain niko. Padahal yang robot balik niko, yang good dalam pandangan itu nyan kebah gerau niko. Yang hanagat dalam pandangan itu yuk kegau, walaupun dalam robot dia itu adalah gad. Maka karenanya harta yang baik mandum kebah kegau, kebah rawasyud. Sehat yang baik mandum bertajuba maksiat, bersyud kebah sehajan pada 4 taat. Mudah-mudahan harta yang kena kebah barang kegau beok icok lewaris dan saudara, lain kebah keraw fa'al akhirat. Demikian pula sehat yang 20 jam kebah bacut kepada barang yang habis 3 sen, yang lebih banyak gunakan kepada barang yang taat. Kalau ini kira-kira manusia yang akan kerjakan, sungguh pada orang keluar tidak jadi minal khasirin, tidak akan menjadi urang rugau dan handai tamang dalam urang nadimin. Maka penyesalan dan kerugian itu di depan. Kapan menyesal dan kapan telah? Apabila telah memasuki alam yang kedua, sehingga agama diturunkan untuk membawakan syariat supaya syariat tersebut itu adalah keuntungan. Yang kedua, keuntungan bak taat hana langsung, sedangkan keuntungan bak siat bak langsung. Hana langsung keuntungan taat, salat, zakat, haji, puasa hana langsung. Artinya ada berbuat nekira ali Tuhan nayum, singa Allah bagi. Bak hotel dia ada berbuat hana senang. Dah berbuat maksiat, jinau dah berbuat maksiat, jinau merasa mangat. Jinau dapat bersiat, jinau merasa kaya. Maka karenanya lebih terpengaruh karena dia itu nikmat langsung. Dan kedua, kenapa payah taat? Karena dia itu nikmat tidak langsung. Ini adalah posisi manusia dalam posisi yang namata ulaya. Adapun manusia yang namata ate, maka terpengaruh dengan apa yang memang abadi, tidak terpengaruh dengan apa yang memang nampak sementara. Orang yang gat mata ate terpengaruh dengan yang kekal, tidak terpengaruh dengan yang fana. Sedangkan katanya yang hana mata hati lebih tertarik dengan apa yang nampak, walaupun barang yang kira-kira akan berakhir masa sejenak. Mungkin inilah sekedar Jumat. Mudah-mudahan merupakan iktibar tak kali-kali kerawat ke mana yang tujuan dan apa yang harus kita kerjakan dan apa pula yang kita harus jauhi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innahu jawadun karimun malikum barur raufur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar.